Yang kita dapatkan adalah harga maksimum seller di sana, kemudian ditolak semua, ditolak semua. Ini yang mengindikasikan buyer itu punya dorongan yang kuat. Artinya buyer punya potensi untuk lanjut naik. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya. Malam hari ini kondisi cuaca sangat cerah dan normal, sehingga tidak ada berisik, tidak ada gangguan suara apapun. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi materi yang akan kita sampaikan pada malam hari ini, dan tentunya banyak manfaat yang kita ambil meskipun hanya sedikit yang kita sampaikan, namun demikian ada bobot yang nanti kita bisa ambil dari materi itu. Saya akan memulai dari yang paling dasar juga. Kemarin kita sudah singgung, sedikit banyak kita sudah menyinggung terkait dengan analisa, terkait dengan sistem trading, bagaimana perjalanannya kita bisa membaca pergerakan demi pergerakan yang pada ujung dan pada akhirnya kita bisa menentukan titik entry yang tepat, kemudian kita bisa taking profit di sana. Saya dahului dengan review hari ini dengan membaca pergerakan di gold, di XAUUSD. Saya dahului dengan membaca atau melakukan analisis pada malam hari ini, kemudian bagaimana kita menentukan titik entry yang tentu bisa profitable, kemudian di mana kita meletakkan toleransi kerugian kita atau di mana kita membatasi kerugian. Ya, kita coba dengan time frame yang lebih rendah. Bukan berarti kita akan bermain scalping di sana, tetapi saya ingin menunjukkan bagaimana pola yang terbentuk di sana, bagaimana struktur yang terbentuk di sana yang nanti bisa kita ambil sebagai satu dasar untuk kita entry dengan posisi yang cukup valid ya. Kenapa kita tidak langsung mengambil di time frame besar? Ya karena tadi di time frame besar kita melihat pergerakan cukup ekstrim, cukup kuat, sehingga kita lebih detail membaca pergerakan yang lebih kecil lagi untuk memanfaatkan peluang yang ada. Ketika kita masuk di time frame yang lebih besar, di time frame yang standar di H1, apa yang kita dapatkan di sana? Yang kita dapatkan adalah harga yang sideways, harga yang sedang konsolidasi di sana. Sehingga kalau kita hanya melihat dari pergerakan yang tidak ada tren di sana, cukup sulit kita mendapatkan peluang yang ada. Ini gunanya yang kemarin kita sampaikan, memahami sistem trading. Apa yang harus kita kuasai di dalam memahami sistem trading itu? Yang pertama kemarin, time frame. Ini harus dikuasai. Time frame tidak harus time frame yang besar, tidak harus time frame yang tinggi-tinggi, tidak harus begitu. Ya, asalkan kita memahami strukturnya, asalkan memahami manfaat dan kegunaannya, maka time frame ini pun kita bisa buka dengan beraneka ragam time frame. Namun jangan melupakan time frame besar yang paling pokoknya. Apa yang ada di time frame besar? Yang ada di time frame besar adalah peta jarak jauh, ya, peta utamanya, atau melihat secara umumnya di sana. Time frame besar ini biasa menggunakan daily atau D1. Di time frame besar nanti kita akan menemukan, di time frame besar ini akan menemukan arah secara umumnya. Nah, kalau kita hanya fokus di time frame besar ini, maka sangat tidak cocok kalau kita hanya trading jangka pendek atau trading harian. Di trading kita tidak cocok dengan time frame yang besar begini. Karena ini untuk trading jangka menengah, jangka panjang. Kenapa seperti ini? Karena pergerakan daily ini lama, satu hari baru ganti candle. Sehingga kalau kita menunggu satu hari sangat kecil kemungkinan kita bisa mendapatkan peluang yang cepat di sana. Maka kembalikan ke kita nanti,
saya ini mau trading jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Ya, saya sendiri menyukai trading harian atau day trading, di mana satu hari saya pastikan sudah clear semuanya. Bahkan saya tidak sampai overnight, tidak sampai jam 12 malam, saya pastikan clear semuanya. Apapun kondisinya, baik plus maupun minus, baik profit maupun rugi, maka ketika kita sudah waktunya untuk kita shutdown, ya, waktunya kita untuk break, untuk istirahat, maka saya pastikan clear semuanya. Sehingga kita bisa mengukur, jam berapa kita mau entry, kemudian jam berapa kira-kira kita bisa selesaikan. Ya, memang pertama berat, tetapi nanti lama-kelamaan akan menemukan titik yang nyaman ketika kita mau berusaha untuk mengeksplor, berusaha untuk menggali kemampuan kita dengan mencoba beraneka ragam teknik dengan time frame yang berbeda-beda. Ya, sekali lagi kalau kita menggunakan time frame yang besar, tentu sangat tidak cocok dengan trading jangka pendek. Namun demikian bukan berarti kita tidak bisa dipakai, bukan berarti salah atau kita tidak boleh menggunakan time frame besar, karena time frame besar ini tentu jauh lebih valid daripada time frame yang lebih rendah. Saya kasih contoh hari ini, saya akan coba untuk perlihatkan hari ini kita melihat dengan time frame yang besar dulu. Kita masuk di time frame daily. Di time frame daily kita perhatikan, ya, kita pelajari satu persatu di sana. Ya, kita pelajari bukan berarti semuanya, tetapi yang terdekat dari runningnya. Yang terdekat dari running yang kemarin dibentuk adalah candle warna merah. Candle warna merah. Kemudian kita lihat secara sekilas, secara kasat mata, ini arahnya mau kemana, trennya mau kemana. Ya, kalau kita perhatikan, kecenderungan tetap ke atas. Jadi kecenderungan tetap ke atas. Poin yang harus kita catat, kecenderungan utama adalah naik atau tren utama adalah naik. Kemudian ketika kita sudah menemukan tren utama naik, maka perhatikan area-area kunci atau level kuncinya, key levelnya. Perhatikan key levelnya, wilayah-wilayah kunci di mana di area di situ bisa menjadi pembalikan atau sebaliknya di area-area itu bisa menjadi breakout. Apa yang kita bisa dapatkan dari kondisi seperti ini? Di D1 daily kita bisa dapatkan area kuncinya di sini. Di sini ada area kunci, kemudian kita perhatikan di sini ada, kemudian di sini ada. Nah, di sini ada penolakan-penolakan. Yang paling banyak disentuh yang mendekati di area runningnya itu yang mana? Karena arahnya ke atas, maka yang berdekatan dengan running tentu yang di atas. Perhatikan kita geser ke kiri. Ya, ini adalah area penting atau level-level kunci yang menjadi perhatian kita ketika marketnya naik, ketika trennya naik. Kenapa harus kita tentukan level kuncinya? Karena di situ nanti akan diuji apakah dia kuat naik atau sebaliknya. Oke, kita bisa tarik garis pun boleh. Nah, kita bisa tarik seperti ini. Di level kuncinya pertama 1798.9 sekian. Artinya apa? Artinya meskipun trennya naik, nanti harus diuji di area di sini. Ya, ini bisa menjadi resisten. Di area level kunci ini kita bisa uji nanti apakah dia kuat naik atau hanya sementara atau bahkan akan memantul lagi. Maka kita tentukan level kuncinya karena trennya sudah jelas naik. Bagaimana kita bisa melihat trennya naik? Ya, tren naik itu kan selalu dari ujung puncak, ujung lembahnya dia selalu menuju ke atas. Sehingga secara kasat mata pun akan ketemu trennya akan naik. Oke, kita simpen tren utama naik, kemudian dibatasi dengan area kunci di sana. Di area key levelnya di 1798. Kemudian baru kita masuk di time frame yang lebih rendah. Untuk apa? Untuk melihat apakah ada petunjuk lain di sana.
Tentu petunjuk itu untuk menunjukkan dan memperkuat posisi buyer karena ini arah kecenderungannya ke atas. Kita coba lihat di H4. Di H4 ada apa di sana? Perhatikan di H4 banyak penolakan yang muncul di sana. Yang kita lihat yang terdekat dari running, kalau kita perhatikan yang terdekat dari running, yang kita dapati di sana apa? Yang kita dapati penolakan demi penolakan. Artinya penolakan di bawah ini mengindikasikan tekanan buyer atau dorongan buyer kuat sekali. Dari mulai merah, kemudian sempat turun lagi. Artinya area ini adalah area maksimum kekuatan sellernya di beberapa hari yang terakhir. Ya, atau paling tidak yang terdekat dari runningnya. Kenapa kita tidak mengambil yang jauh? Di sini ada key level juga, ada banyak penolakan yang terjadi di sana. Sekali lagi proses untuk menentukan tahapannya, untuk menentukan titik level kuncinya kita bisa bertahap dulu. Untuk apa? Untuk memudahkan kita mengenali potensi-potensi yang ada nanti. Kalau kita ngambil langsung jauh, tentu nanti akan lama kita mendapatkan peluang itu. Ya, ketika kita ngambil yang terdekat, maka kemungkinan besarnya kita bisa dapatkan peluangnya. Yang kita dapatkan adalah harga maksimum seller di sana, kemudian ditolak semua. Ini yang mengindikasikan buyer itu punya dorongan yang kuat. Artinya buyer punya potensi untuk lanjut naik. Oke. Di H4 ini mendukung dari time frame yang besar. Ya, kita jangan hanya fokus, jangan hanya percaya pada satu indikator yang sudah ada. Kenapa? Karena kita kalau hanya percaya pada indikator sementara kita tidak tahu dasarnya, tidak tahu basicnya, maka kita akan diperalat, kita akan diperbudak oleh indikator itu. Tetapi ketika kita memahami konsepnya, bagaimana terjadinya pergerakan naik, pergerakan turun, dorongannya bagaimana, kemudian momentumnya bagaimana, ketika kita memahami pergerakan demi pergerakan, memahami price actionnya, maka ketika kita mau menambahkan indikator akan jauh lebih mudah. Ya, karena indikator itu latar belakangnya, pengambilannya juga dari pergerakan harga. Hanya saja dengan bahasa pemrograman sehingga langsung ketemu. Kalau kita hanya fokus dan mempercayai 100% sementara tidak tahu basicnya, maka di kepala kita tidak ada isinya nanti. Yang ada hanya percaya pada satu indikator itu. Tidak tahu sebab musababnya. Karena tidak tahu memang prosesnya bagaimana. Tetapi ketika kita paling tidak memahami basicnya, kalaupun kita menambahkan indikator akan membantu mempermudah kerja kita. Oke, ini adalah cara kita membaca dengan time frame. Kemudian dari pergerakan ini, penolakan ini kelihatan bahwa seller sudah mulai melemah kembali ke rel utamanya. Karena sebelumnya seller kuat. Rel utamanya adalah naik atau buyer tadi di time frame D1. Kemudian untuk memperjelas lagi kita bisa turunkan di H1. Di H1 ini kita bisa melihat sinyal demi sinyal yang muncul di sana, petunjuk yang ada di sana. Ya, misalkan di H1 kita tidak menemukan petunjuk yang kuat dan peluang yang besar, maka kita bisa turunkan dengan time frame yang lebih kecil lagi. Ketika guncangan-guncangan seperti ini, awalnya tadi turun panjang, kemudian tiba-tiba naik. Ketika panjang, tiba-tiba naik, padahal sudah merah panjang. Dan persis berada di support. Perhatikan, ketika berada di support, dia kembali lagi. Artinya apa? Artinya seller mencoba dengan segala kekuatannya, namun demikian kekuatannya kalah dengan buyer. Kemudian naik sampai di ujung ditolak lagi, kembali lagi ditolak lagi di sini. Nah, perhatikan. Di H1 pun ada level-level kunci yang harus kita tentukan di awal untuk
menguji apakah nanti kuat naik atau turun. Ini kalau kita tarik garis, ini adalah area-area sideways, area datar. Ya, dikembalikan lagi. Mungkin di kelas sebelumnya kita sudah jelaskan nanti akan naik turun sekitaran ini. Ya, baru setelah itu akan breakout. Ya, breakoutnya apa naik atau turun kita belum tahu. Yang paling penting arah kecenderungannya dulu. Tadi secara umum di D1 naik. Jadi kemungkinan besarnya akan naik, tetapi harus ditandai dengan struktur yang terbentuk di sana, harus mulai naik. Ketika sudah mulai ganti lagi jadi warna merah, maka fokus kita ke bawah dulu dengan tetap memperhatikan ketahanan. Mungkin kita sulit untuk menunggu potensi yang seperti ini karena lama, 1 jam baru ganti candle. Dibayangkan misalkan kondisi seperti ini tidak jelas, kita mau entry, triggernya apa tidak jelas. Misalnya kita mau entry buy tadi di sini, kita tidak jelas di sini. Kita mau entry buy di sini, alasannya tidak ada. Mau entry sell pun tidak ada karena dua-duanya punya kekuatan yang sama, naik turunnya sama. Dalam kondisi seperti ini, kita bisa menurunkan time frame-nya lebih rendah lagi untuk melihat secara detail di sana. Kita bisa melihat dengan M15 atau bahkan dengan M5. Di time frame yang lebih rendah, tentu kita akan mendapatkan informasi yang lebih jelas di sana. Ya, tetapi karena ini time frame yang cukup rendah, maka hati-hati pengambilan profit jangan terlalu banyak. Kalau kita mengambil time frame yang lebih kecil, perhatikan kita bisa memanfaatkan peluang buy maupun sell-nya. Perhatikan ketika dia turun, ya, ini saya tandai dulu. Ketika ini merah panjang, oke, artinya dia breakout dari support yang ada. Ketika breakout dari support ini, peluangnya akan ada lanjutan. Meskipun pada akhirnya dikembalikan, setidaknya ada peluang lanjutan, sehingga kita bisa entry di sana, sell. Ini adalah salah satu contoh, nanti bisa diuji, silakan diuji di time frame rendah pun kita boleh manfaatkan. Ya, tetap yang menjadi prioritas adalah time frame besar, time frame kecil untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sana. Ya, tentu harus segera hati-hati, harus segera exit ketika melawan arah utama. Arah utamanya adalah naik. Contoh misalkan kita entry sell di sini, di mana kita ruginya? Sell itu rugi ketika marketnya naik. Nah, sudah saya jelaskan tadi di sini area resisten karena ini support yang di breakout. Tadi support kemudian di breakout oleh seller sehingga berubah menjadi resisten. Ini sekarang jadi resistennya. Ya, ketika di breakout fungsi yang pertama support berubah menjadi resisten. Kemudian tadi kita anti sell di sini, kemudian antisipasinya di area resisten di sini dikasih jarak di atasnya. Ya, kita bisa taruh SL-nya di sini. Untuk antisipasi kita bisa taruh SL di sini. Sekali lagi stop loss ini adalah alternatif, tidak wajib untuk dipasangi, tetapi batasan kerugian adalah wajib. Ya, batasan kerugian bebas di mana saja. Tidak ada ketentuan harus sekian persen, tidak ada ketentuan harus sekian pip. Semuanya kembali pada masing-masing trader sejauh mana kita mampu menahan rasa cemas kita. Kalau kita hanya mampu menahan rasa cemas kita di angka 2%, 3%, ya itulah yang menjadi batas toleransi kita. Oke, kita coba dengan SL di sini. Kemudian TP-nya kita tidak perlu TP atau kita mau meletakkan TP pun boleh. Diingat ini time frame rendah, berarti target profit kita tidak boleh tinggi. Kalau kita tidak mau entry di sana, setidaknya melihat peluang di sana. Ya, ini turunnya kira-kira 100 mungkin ada ya. Ya, 200-an, 280. Ya, karena di time frame rendah, mungkin kita ngambilnya sekitar 40-an, 40 pip boleh lah. Kok kecil sekali? Ya 40 kalau sama spreadnya yang sudah lumayan banyak. 286. Oke, satu selesai misalnya. Satu selesai kita profit. Berikutnya setelah
kita mengambil peluang sell dan selesai kita profit, maka berikutnya jangan buru-buru masuk lagi. Perhatikan candle yang terbentuk. Karena ini time frame 5 menit, maka perhatikan setelah dia terbentuk 5 menit berikutnya bagaimana. Ketika 5 menit terbentuk, yang kita dapatkan ternyata ada hammer yang cukup panjang. Ya, ada candle dengan sumbu atau dengan shadow yang cukup panjang berada di ujung bawah, berada di bawah. Artinya penolakan buyer sangat kuat sekali. Diingat ketika kita mau entry berikutnya, ini awalnya momentum seller, kemudian lanjut seller, kemudian ditolak oleh buyer dan ditutup buyer mendominasi. Artinya peluang untuk naik ini terbuka sangat lebar sekali. Hanya saja karena ini baru satu, ya sesuai dengan yang sering kita sampaikan, maka tunggulah satu konfirmatornya, satu candle berikutnya, sehingga menunggu candle ini selesai lagi. Selesai warna hijau, terbentuk dominan warna hijau, maka kita bisa entry di selanjutnya di sana. Sekali lagi, yang kita analisakan adalah untuk kepentingan kita, untuk kepentingan entry kita. Ya, masa bodoh dengan cara orang. Cara orang beda-beda, bisa dengan aneka ragam macamnya, karena punya sistem trading yang berbeda-beda. Bisa dengan cara ini, bisa dengan cara itu, endingnya yang penting profit sudah. Orang mau sampaikan ini itu silahkan, kalau cocok dengan gaya dia. Kalau cocok dengan gaya saya, ya mungkin bisa ditambahkan. Tetapi bagi kita harus gali sendiri kemampuan kita. Harus coba sendiri, explore sendiri, dipraktekkan sendiri. Ketika sudah cocok, bisa profitable, jalan lurus, jangan noleh kiri, noleh kanan. Jangan terpesona dengan propaganda orang, dengan iming-iming screenshot, dengan iming-iming withdraw. Ya, karena semuanya belum tentu seindah yang kita lihat, belum tentu seindah yang kita bayangkan. Bisa saja mereka hanya mempropaganda, bisa saja mereka hanya memberikan angin surga atau angan-angan palsu yang ujung-ujungnya nanti direkrut atau ujung-ujungnya nanti dijadikan membernya dan sebagainya, ya macam-macam. Intinya di dalam trading jadilah diri kita sendiri. Ya, contoh seperti ini adalah bagian dari gaya kita, bagian dari sistem trading yang bisa kita cobakan. Oke, misalkan satu ada penolakan, ada konfirmator, kita masuk buy di sini. Sesudah selesai konfirmatornya, artinya candlenya sudah terbentuk candle hijau yang memperkuat ya posisi buyer, sehingga kita bisa entry-nya di sini. Kenapa kita mencoba dengan yang sudah terjadi? Tugas teman-teman semuanya adalah menguji coba yang akan datang dengan dasar yang kita sampaikan. Ya, kalau saya mempraktekkan nanti tidak cukup waktunya. Yang terpenting tahu tekniknya, tahu dasarnya. Silakan nanti diuji cobakan di market yang akan datang dengan cara analisis, kemudian praktek entry, kemudian bagaimana kalau berbalik. Ya, contoh misalkan seperti ini, kita entry buy di sini. Ketika entry buy, ruginya ketika marketnya berbalik turun. Maka jangan lupa di situ ada area support resisten. Kita bisa tentukan untuk menentukan area toleransi kerugian kita atau batasan kerugian kita. Atau gampang-gampangnya dengan SL kita. Kita bisa taruh di sini di area support di sini, atau kita bisa agak menjauh sehingga kita bisa taruh di sini. SL kita di sini. Ya, SL-nya kita bisa taruh. SL ini bebas, suka-suka kita bisa menaruh. Yang terpenting kalau bisa tidak selalu kesentuh sehingga tidak terlalu dekat. Ya, ambil yang agak jauh biar tidak selalu kesentuh. Ya, namun demikian harus realistis, jangan terlalu jauh. Nanti malah tidak kena. Terlalu banyak nanti rugi kita juga banyak. Ya, contoh di sini, SL di sini. Dalam kondisi darurat, rugi kita ya ini dari kita entry ke sini sekitar 300 sekian. Ini dalam kondisi darurat.
Yang kita resikokan yaitu 360 sekian tadi, tergantung lotnya berapa. Kalau saya contohkan misalnya saya menggunakan lot 0,1 dengan modal 2000 dolar ya, modal 2000 dolar. Ini modal 2000 dolar. 2000 bukan 2000 2 juta ya, 2000 dolar. Contoh modal 2000 dolar, lotnya 0,1, batasan rugi kita adalah di angka 370. Sehingga dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi yang jeleknya, maka rugi kita adalah 0,1 dikali dengan floatingnya tadi 370, 37 dolar ya, 37 dolar. Ini kalau kita hitung dalam bentuk persentase, berapa persen dari modal kita yang kita resikokan, berapa persen ya. Caranya 37 dolar ini kita bagi dengan modalnya, kemudian kita kali dengan 100%. Ya, kita coba hitung berapa persen kita resikokan. Ya, nanti ini kaitannya dengan risk management. 37 dibagi 2000 dikali 100%. Ya, artinya kerugian kita adalah 1,85 ya, 1,85%. Apakah ini masuk akal? Sangat masuk akal dan realistis. Bahkan tanpa dengan menghitung persentase, kalau kita menggunakan basicnya adalah support resisten, maka kisarannya nanti akan sekitar 2-7%, 2-5% bahkan 2-5%. Tanpa kita hitung, tanpa kita persentase, nanti akan berkisar sekitar itu. Kemudian profitnya kita bisa tentukan sendiri, 60 pip, 40 pip boleh, silahkan kita sendiri yang menentukan. Belajar untuk kita sedikit menahan profit, tetapi tetap menjaga, jangan sampai profit itu kita biarkan begitu saja ya, sehingga nanti akhirnya jadi rugi. Perhatikan ketika sudah mulai berjajar 3, kondisi yang berbalik, kondisi market yang berbalik dari tren turun menjadi naik, ketika sudah mulai berjajar 3 candlenya kuat-kuat ya, kemungkinan besar dia akan lanjut lagi ya, walaupun sifatnya relatif. Ini bisa kita teliti, bisa kita catat di dalam satu sistem trading kita. Ketika mulai berjajar 3 candle berturut-turut, di area yang berbalik atau area yang reversal, maka kemungkinan besar dia akan lanjut lagi. Ya, silakan nanti diuji, banyak sekali contoh yang ada di sana. Ya, mungkin di candle-candle sebelumnya kita bisa uji di sana. Ketika mulai berjajar 3, dia akan kuat naik lagi. Meskipun tidak selalu ya, paling tidak tetap antisipasi semuanya. Contoh misalnya saya ambil posisi buy lagi di sini. Ya, kemudian batasan rugi saya di mana? Batasan rugi kita taruh di area yang ada penolakan, bisa dengan area support di sini, atau kita sesuaikan yang di sebelah kiri ya, sesuaikan dengan support di sini, sehingga dalam kondisi yang terpaksa rugi kita adalah sekitar 200 sekian pip, sehingga tidak terlalu jauh. Lebih baik kita rugikan di awal, kita resikokan di awal, daripada bengkak dan sangat membahayakan ketahanan kita. Oke, ini adalah bagian kombinasi tadi. Nanti kita singgung dengan money management dan risk managementnya.